Penyebaran suku-suku di Kabupaten Rokan Hulu. Masyarakat Rokan Hulu, baik wilayah adat Limo Luhak Rokan maupun wilayah Kabun dan Tandun, merupakan masyarakat yang mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal yang hidup dalam kelompok kekerabatan yang disebut suku. Sistem kekerabatan khas Minangkabau yang tidak berbeda dengan yang diamalkan penduduk Minangkabau yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat, dan juga penduduk yang bermukim di Kabupaten Kampar dan Kuantan Sengingi di Provinsi Riau. Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Kabupaten Rokan Hulu dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Kabupaten Rokan Hulu memiliki batas dengan wilayah Provinsi Sumatera Utara di bagian utara dan Kabupaten Rokan Hilir di bagian timur, dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten 50 Kota di selatan dan dengan Kabupaten Pasaman di sebelah barat. Sebelum tahun 1999, Rokan Hulu merupakan bagian dari Kabupaten Kampar. Secara adat, Kabupaten Rokan Hulu terbagi atas dua wilayah adat. Pertama adalah wilayah adat Limo Luhak Rokan, dan kedua adalah wilayah Tandun dan Kabun yang merupakan bagian dari wilayah adat Tapung yang sebagian besar wilayahnya berada di Kabupaten Kampar. Wilayah Limo Luhak Rokan merupakan wilayah adat yang dominan di Kabupaten Rokan Hulu. Sesuai namanya, wilayah adat ini terbagi atas 5 kawasan adat yang masing-masingnya dahulunya merupakan kerajaan kecil yang wilayahnya berada di sepanjang aliran Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Kita sigi satu persatu kawasan adat di wilayah Limo Luhak Rokan. Pertama, Luhak Tambusai. Kawasan adat Luhak Tambusai saat ini berada dalam administrasi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara. Secara adat, masyarakat Luhak Tambusai terbagi atas 2 golongan, yakni golongan bangsawan disebut Sibah Dalam dan golongan pasukuan disebut dengan istilah Sibah Lua. Sibah Lua atau golongan pasukuan terdiri atas 9 buah suku. Kedua, Luhak Rambah saat ini terbagi atas 4 administrasi kecamatan, yakni Kecamatan Rambah, Rambah Samo, Rambah Ilir, dan Bangun Purba. Masyarakat kawasan adat Luhak Rambah memiliki keunikan dibandingkan dengan 4 luhak lainnya, di mana terdapat kelompok masyarakat Mandailing yang merupakan bagian dari struktur adat masyarakat Luhak Rambah. Masyarakat Luhak Rambah terbagi ke dalam 3 golongan, yakni kelompok bangsawan, kelompok suku Nantujuah, dan kelompok Mandahiliang Napituhuta. Ketiga, Luhak Kepenuhan. Masyarakat Luhak Kepenuhan juga terbagi atas 2 kelompok, kelompok bangsawan dan kelompok suku. Pada tahun 1968, masyarakat Luhak Kepenuhan melaksanakan musyawarah besar adat yang menghasilkan kesepakatan penambahan 3 suku yang berasal dari golongan bangsawan yang memegang jabatan Raja Luhak Kepenuhan. Kesepakatan ini membuat terbentuknya 10 suku di Luhak Kepenuhan dengan pengelompokan suku ke dalam 2 bagian, yakni kelompok Ompek Bosa di Balai atau disebut juga kelompok suku Nantujuah, dan kelompok Tigopiak yang berasal dari kelompok bangsawan. Luhak Kepenuhan saat ini terbagi ke dalam wilayah Kecamatan Kepenuhan dan Kecamatan Kepenuhan Hulu. Keempat, Luhak Kunto Darussalam. Masyarakat Luhak Kunto Darussalam juga terbagi atas golongan bangsawan yang menjabat Raja Luhak Kunto Darussalam dan golongan pasukuan.
sedikit berbeda dengan 3 luhak sebelumnya. Khusus untuk golongan suku di Luhak Kunto Darussalam tersebar pada 8 teritorial yang disebut nagari atau kampung. Kelompok atau golongan bangsawan berada di Nagari Kota Lama karena nagari ini menjadi pusat pemerintahan dari Luhak Kunto Darussalam. Karena itu, struktur di Nagari Kota Lama berbeda dengan nagari lainnya. Koto Lamo memiliki 2 kelompok, yaitu kelompok suku yang beradat dan kelompok suku yang diadatkan atau keluarga bangsawan. Nagari atau kampung yang memiliki kelompok nenek mama yang memiliki struktur adat adalah sebagai berikut: Koto Intan, Koto Lamo, Muaro Dilam, Sungai Murai, Titian Gadiang, Sontang, Bonai, dan Kasang Mungkal. Kawasan adat Luhak Kunto Darussalam saat ini terbagi atas 3 kecamatan, yakni Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, dan Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam. Kelima adalah Luhak Rokan Ampek Koto. Masyarakat Luhak Lokan Ampek Koto juga terbagi atas nagari yang memiliki kelompok struktur sosial adatnya. Terdapat 4 nagari di Luhak Rokan Ampek Koto, yakni Rokan, Lubuk Bendahara, Pendalian, dan Ujung Batu. Kelompok bangsawan yang memegang jabatan Raja Luhak Rokan Ampek Koto berada di Nagari Rokan. Secara administrasi pemerintahan, kawasan Luhak Rokan Ampek Koto saat ini terbagi ke dalam 3 kecamatan: Kecamatan Rokan Ampek Koto, Kecamatan Pendalian Ampek Koto, dan Kecamatan Ujung Batu. Sekarang kita beralih ke wilayah adat Kabun dan Tandun. Wilayah adat Kabun dan Tandun yang saat ini terbagi dalam wilayah Kecamatan Tandun dan Kecamatan Kabun secara adat merupakan wilayah adat Tapung yang wilayahnya tersebar di sepanjang aliran Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri. Sebagian besar wilayah adat Tapung ini berada di Kabupaten Kampar. Kawasan Tandun dan Kabun juga terdiri atas 4 nagari, yakni Kabun, Kotorana, Aliantan, dan Tandun. Kawasan ini terbagi ke dalam 2 kecamatan, Kecamatan Kabun dan Kecamatan Tandun. Masyarakat Rokan Hulu, baik wilayah adat Limo Luhak Rokan maupun wilayah Kabun dan Tandun, merupakan masyarakat yang mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal yang hidup dalam kelompok kekerabatan yang disebut suku. Sistem kekerabatan khas Minangkabau yang tidak berbeda dengan yang diamalkan penduduk Minangkabau yang bermukim di Provinsi Sumatera Barat, dan juga penduduk yang bermukim di Kabupaten Kampar dan Kuantan Singingi di Provinsi Riau. Sekarang, kita hendak melihat bagaimana penyebaran suku-suku di Kabupaten Rokan, baik dalam wilayah adat Limo Luhak Rokan dan juga wilayah Kabun dan Tandun. Khusus untuk wilayah Limo Luhak Rokan, suku-suku yang akan kita bahas adalah suku yang masuk dalam kelompok Pasukuan. Kita akan melihat bagaimana penyebaran suku-suku tersebut pada 6 kawasan adat di Kabupaten Rokan Hulu. 5 kawasan dari wilayah Limo Luhak Rokan dan 1 kawasan dari Tandun dan Kabun yang merupakan bagian wilayah adat Tapung. Berdasarkan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber, tim Nagaripedia mengumpulkan terdapat 16 suku di Kabupaten Rokan Hulu. Di luar suku yang termasuk dalam kelompok bangsawan yang menjabat raja-raja di wilayah Limo Luhak Rokan. Ke-16 suku tersebut berdasarkan urutan abjad adalah sebagai berikut. Kita cek persebaran suku tersebut satu persatu. Yang pertama, suku Ampu. Suku Ampu tersebar pada 3 kawasan adat di wilayah Luhak Tambusai, Luhak Rambah, dan Luhak Kepenuhan. Yang kedua, suku Bendang. Suku Bendang hanya dapat kita temukan sebarannya di wilayah Luhak Rokan Ampek Koto. Jika dilihat dari nagari-nagari yang ada di wilayah Luhak Rokan Ampek Koto, suku Bendang hanya tersebar di Nagari Rokan. Yang ketiga, suku Bonuo. Suku Bonuo hanya tersebar pada 2 kawasan adat, yakni Luhak Tambusai dan Luhak Rambah. Yang keempat,
Suku Caniago. Kita lanjut ke suku Caniago. Suku ini tersebar pada 3 kawasan adat, yakni Luhak Rokan Ampek Koto, Luhak Kunto Darussalam, dan kawasan Tandun dan Kabun. Di Luhak Rokan Ampek Koto, suku Caniago tersebar di Nagari Rokan dan Ujung Batu. Di Luhak Kunto Darussalam, suku Caniago tersebar di Koto Intan dan Koto Lamo. Dan di kawasan Tandun dan Kabun, suku Caniago tersebar di Tandun, Aliantan, dan Kabun. Yang kelima, suku Domo. Suku Domo hanya tersebar di kawasan Luhak Kunto Darussalam dan kawasan Tandun dan Kabun. Di Luhak Kunto Darussalam, suku Domo tersebar di Koto Intan, Muaro Dilam, Sungai Murai, Kasang Mungkal, Titian Gadiang, Contang, dan Bonai. Di kawasan Tandun dan Kabun, suku Domo tersebar di Tandun dan Koto Ranah. Yang keenam, suku Kandang Kopuah. Suku Kandang Kopuah tersebar pada 3 kawasan adat, yakni Luhak Tambusai, Luhak Rambah, dan Luhak Kepenuhan. Yang ketujuh, suku Kuti. Penyebaran suku Kuti sama dengan penyebaran suku Kandang Kopuah yang tersebar di 3 kawasan adat, Luhak Tambusai, Luhak Rambah, dan Luhak Kepenuhan. Yang kedelapan, suku Mais. Suku Mais tersebar pada 3 kawasan adat, yakni Luhak Tambusai, Luhak Kepenuhan, dan Luhak Rokan Ampek Koto. Khusus di Luhak Rokan Ampek Koto, suku Mais tersebar di Rokan dan Pendalian. Yang kesembilan, suku Malayu. Suku Malayu merupakan suku yang penyebarannya paling masif di Kabupaten Rokan Hulu. Suku ini tersebar di seluruh kawasan adat yang ada di Rokan Hulu. Bahkan di kawasan Luhak Rokan Ampek Koto, Luhak Kunto Darussalam, dan kawasan Tandun dan Kabun yang terbagi atas sejumlah nagari atau kampung, suku Malayu tersebar di seluruh nagari atau kampungnya. Yang ke-10, suku Muniliang. Suku Muniliang merupakan penyebutan lain dari suku Mandahiliang, bukan etnis Mandahiliang yang berada di Tapanuli. Kadang juga disebut dengan suku Moniliong, tergantung dari dialek setempat. Bahkan suku ini juga disingkat dengan sebutan suku Niliong. Suku Moniliang tersebar ke seluruh kawasan adat yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Di kawasan adat Luhak Kunto Darussalam, suku Moniliang tidak ada di Nagari Koto Intan. Sedangkan di kawasan Tandun dan Kabun, suku Moniliang hanya tersebar di Aliantan saja. Yang ke-11, suku Nan 100. Suku Nan 100 tersebar di kawasan adat Luhak Rokan Ampek Koto, di Nagari Lubuk Bendahara. Di kawasan Luhak Rambah, suku Nan 100 ini merupakan kelompok suku bangsawan. Yang ke-12, suku Ompe Indua. Suku Ompe Indua hanya tersebar di kawasan Luhak Kunto Darussalam. Suku ini hanya tersebar di Nagari Koto Intan dan Nagari Koto Lamo. Yang ke-13, suku Patopang. Suku Patopang kadang juga disebut Pitopang, tersebar di 3 kawasan adat, di Luhak Rokan Ampek Koto, Luhak Kunto Darussalam, serta Tandun dan Kabun. Di Luhak Rokan Ampek Koto, suku Pitopang tersebar di Nagari Rokan, Pendalian, dan Lubuk Bendahara. Di Luhak Kunto Darussalam, suku Pitopang tersebar di Nagari Koto Lamo dan Koto Intan. Sedangkan di kawasan Tandun dan Kabun, suku Pitopang tersebar di seluruh kawasan nagari yang memiliki struktur adatnya mulai dari Tandun, Aliantan, Kabun, sampai Koto Ranah. Yang ke-14, suku Piliang. Suku Piliang hanya tersebar di kawasan adat Luhak Rokan Ampek Koto, serta Tandun dan Kabun. Di Luhak Rokan Ampek Koto, suku Piliang terdapat di Pandalian dan Lubuk Bendahara. Sedangkan di Tandun dan Kabun, suku Piliang tersebar di Tandun, Aliantan, dan Kabun. Suku yang ke-15 yaitu suku Pungkuit. Suku ini tersebar pada 4 kawasan adat, Luhak Tambusai, Luhak Rambah, Luhak Kepenuhan, dan Luhak Kunto Darussalam. Di Luhak Kunto Darussalam, suku Pungkuit tersebar di Nagari Koto Lamo. Suku yang terakhir yaitu suku Soborang. Suku Soborang hanya tersebar di kawasan adat Luhak Tambusai. Setelah mengurai sebaran ke-16 suku tersebut di Kabupaten Rokan Hulu, sekarang kita lihat bagaimana kesamaan ke-16 suku yang ada di Kabupaten Rokan Hulu dengan daerah yang mengamalkan sistem kekerabatan matrilineal yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan juga Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Simingi di Provinsi Riau. Sebaran suku di Rokan Hulu dapat kita kelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama,
suku yang hanya ada di Kabupaten Rokan Hulu. Yang kedua, suku yang hanya tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rantau Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga, suku yang tersebar secara umum baik di kawasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Kita lihat tipikal pertama, suku yang hanya tersebar di Kabupaten Rokan Hulu. Suku-suku yang hanya kita jumpai di Kabupaten Rokan Hulu adalah suku Soborang, suku Kuti, suku Bonuo, suku Ompe Indua, dan suku Nan 100. Kelima suku ini merupakan suku istimewa yang sebarannya terbatas hanya di Kabupaten Rokan Hulu. Suku Kuti disebut demikian di Kabupaten Rokan Hulu memiliki kemiripan dengan suku Kutianye yang umum tersebar di Provinsi Sumatera Barat. Apakah suku Kuti ini sama dengan suku Kutianye? Sebagaimana halnya suku Piliang yang juga sering disebut dengan singkatannya suku Pili. Bagi sanak yang memiliki pendapat atau referensinya, silakan tulis di kolom komentar. Tipikal kedua, suku di Rokan Hulu adalah suku yang sebarannya berada di Kabupaten Rokan Hulu dan daerah Rantau Pasaman, terutama Kabupaten Pasaman. Terdapat 4 suku yang sebarannya hanya berada di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dan Kabupaten Pasaman atau Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat, yaitu suku Ampu, suku Kandang Kopuah, suku Mais, dan suku Pungkuy. Suku Bonuo dan suku Ampu merupakan suku yang umum di Kabupaten Rokan Hulu. Di Sumatera Barat hanya ditemukan suku Ampu yang juga hanya tersebar di Kabupaten Pasaman. Sebenarnya di Provinsi Sumatera Barat juga terdapat suku Banu Ampu yang sebarannya juga terbatas di Kabupaten 50 kota. Apakah ada hubungan suku Bonuo, suku Ampu, dan suku Banu Ampu? Silahkan sanak tulis di kolom komentar. Dari 16 suku yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, 4 suku merupakan suku istimewa Rokan Hulu. 4 suku lainnya adalah suku yang juga hanya tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rantau Pasaman. Dan sisanya sebanyak 7 suku tersebar secara umum di Provinsi Riau dan Sumatera Barat yang menjadi tipikal ketiga suku di Rokan Hulu. Kita cek satu persatu. Yang pertama, suku Bendang. Di Provinsi Riau, suku Bendang juga terbatas di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi. Di Sumatera Barat, suku Bendang tersebar di Kabupaten 50 kota, Tanah Datar, Sijunjuang, Solo, dan pesisir selatan. Yang kedua, suku Caniago. Suku Caniago tersebar sangat luas baik di Provinsi Sumatera Barat maupun Provinsi Riau. Yang ketiga, suku Domo. Suku Domo dominasi penyebarannya berada di Kabupaten Kampar. Suku Domo juga bisa ditemui di Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi. Di Provinsi Sumatera Barat, suku Domo hanya dapat ditemui di Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Sijunjuang. Yang keempat, suku Malayu. Suku Malayu sangat luas penyebarannya baik di Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Barat. Satu-satunya daerah yang memiliki sebaran suku Melayu adalah Rantau Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Yang kelima, suku Mandailiang. Suku Mandailiang, Muniliang, dan Niloang juga tersebar cukup luas di Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, suku ini tersebar di Rantau Pasaman, Rantau Pariaman, 50 kota, Tanah Datar, Sijunjung, dan Damasraya. Yang keenam, suku Patopang. Suku Patopang juga tersebar baik di Provinsi Riau maupun Sumatera Barat. Keunikan sebaran suku ini adalah tersebar di sekitaran sepanjang batas Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Suku ini juga memiliki sebutan lain sebagai Pitopang atau Putopang, tergantung dialek lokal. Yang ketujuh, suku Piliang. Suku Piliang juga termasuk dalam suku yang tersebar luas baik di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Demikian sana ulasan kita tentang penyebaran suku-suku yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Suku dalam definisi kelompok kekerabatan matrilineal yang diwarisi menurut garis perempuan. Kita dapat melihat kekasan suku di Rokan Hulu dan penyebaran suku yang sama baik di wilayah Provinsi Riau maupun Provinsi Sumatera Barat. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari yang ada di Sumatera Barat. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia.